Hai, kembali lagi di channel Abdul Setiawan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan di PC. Nah, seperti yang kalian tahu kan media penyimpanan di PC itu terbagi menjadi dua. Ada hard disk dan SSD. Penasaran kan kayak apa? Yuk kita ulas. Nah, jadi yang pertama itu ada hard disk drive atau yang disingkat itu HDD. Nah, jadi ya memang fungsinya itu sebagai media penyimpanan di mana kapasitasnya itu berkisar dari ya sekitar 250 giga sampai 1 terabyte bahkan lebih. Nah, jadi ada apa aja sih di HDD itu? Jadi di HDD itu terdiri dari piringan-piringan khusus yang di situ nanti kita buat menyimpan data kita. Dan kemudian terdapat lengan aktuator yang digunakan untuk menulis atau membaca data yang ada di piringan. Nah, kemudian di hard disk itu juga ada semacam motor yang buat ngegerakin piringan tersebut dan menggerakkan lengan aktuatornya. Nah, selain itu, buat mengatur si hard disk ini itu juga terdapat firmware input output. Nah, jadi di fungsinya itu buat ngatur si perangkat-perangkat yang ada di hard disk sama buat berkomunikasi antar perangkat sistem yang ada di komputer kalian. Nah, jadi kita nyimpen data si hard disk ini pakai piringan. Nah, di piringannya itu terdapat kayak semacam jalur. Nah, jalur itu biasanya disebut sebagai track. Nah, di jalurnya lagi itu juga terdapat unit-unit lagi yang disebut sektor. Nah, di track dan sektor ini juga punya kode unik. Nah, kode uniknya itu buat dia algoritma penulisan data supaya dia bisa nyimpen data. Nah, cara penyimpanan data si hard disk ini sebenarnya cukup, kalau diibaratkan itu cukup simpel, soalnya dia menggunakan algoritma dengan lokasi terdekat. Nah, jadi kalau misalnya dekat dengan lengan aktuator, dia akan mencari data yang kosong itu dekat dengan lengan aktuator. Nah, kemudian si hard disk ini juga firmware-nya itu berguna kalau misalnya dia ada kesalahan di data atau ada kerusakan itu dia bisa langsung ngedeteksi. Nah, kemudian lengan aktuator. Nah, lengan aktuatornya itu kan buat nulis. Nah, atau membaca lah. Nah, jadi si lengan aktuatornya itu kalau misalnya kita mau membaca, dia itu akan mencari-cari piringan yang lagi berputar dan dia akan kayak semacam men-scan data-data yang ada di track atau sektor. Nah, itu akan mencari data yang kita punya. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk penulisan data, nah sesuai dengan algoritmanya, dia bakal nyari tempat yang kosong dan kemudian lengannya itu bakal menuliskan data. Nah, jadi si hard disk ini dia punya kecepatan putar piringan. Ada yang dari 4200, 7200 sampai ya paling cepat kalau nggak salah itu 10.000. Nah, jadi buat apa sih cepat piringannya ini? Semakin dia cepat piringan itu berputar atau misalnya angka RPM-nya semakin besar, itu maka read dan write dari si hard disk ini akan semakin cepat juga. Nah, makanya kayak di beberapa hard disk itu ada yang read dan write-nya bisa sampai ratusan megabyte atau ratusan gigabyte, itu untuk mempercepat penulisan dan pembacaan data di hard disk. Nah, tapi sayangnya karena hard disk ini bentuknya piringan gitu, dia jadi lebih rentan. Makanya kayak buat laptop sebenarnya udah nggak disarankan menggunakan hard disk, lebih disarankan untuk menggunakan SSD. Soalnya kan laptop itu ya tahu sendiri, soalnya kita bawa kemana-mana dibandingkan PC yang kita taruh diem di rumah. Nah, tapi si hard disk ini ada kelebihan. Yang pertama itu ya udah jelas ya, emang teknologinya udah lama dan kapasitas yang ditawarin itu gede banget dibanding dengan SSD. Nah, selain itu juga karena emang teknologinya udah lama, dia juga harganya relatif lebih murah. Apalagi ya sekarang aja yang 1 tera aja udah bisa dapet sekitar ya 700 sampai 1 juta lah. Dibanding kalau yang misalnya SSD itu dia kalau harga 1 jutaan aja belum tentu bisa dapat 500 giga. Nah, sekarang kita akan beralih ke SSD atau solid state drive. Jadi SSD ini sebenarnya ada dua bentuk ya, atau ya 3 lah. Yang pertama itu ada yang gini, mirip hard disk juga, tapi ini ukurannya sekitar 2,5 inci.
Dan kemudian yang ini itu untuk dipasang ke PCI slot. Jadi sebenarnya ini ada dua bentuk. Yang pertama ini bentuknya SATA dan satu lagi ada yang M.2. Nah, jadi si SSD ini dia mirip, ya kasarnya itu ya dia mirip sama USB. Soalnya dia nggak pakai piringan kayak hard disk, tetapi dia menggunakan memori flash. Nah, si SSD ini dia punya keuntungan. Karena dia nggak pakai piringan, jadi dia lebih tahan banting, dan kemudian dia juga kecepatan menulis dan membacanya itu lebih cepat. Nah, SSD ini dia sayangnya nggak kayak hard disk yang bisa dipakai terus-terusan. Dia itu ada siklus menulisnya, atau kayak sekarang itu istilahnya TBW atau terabyte written. Nah, jadi si SSD ini dia kayak punya kapasitas menulis yang sekarang itu ya sekitar 100 sampai 200, 300 lebih lah pokoknya terabyte written-nya. Nah, jadi dia ini punya semacam bad block management. Jadi kalau misalnya si SSD-nya ini kayak ada semacam sel mati di chipset atau di chipset flash-nya, dia itu bakal menggunakan sel cadangan. Nah, jadi makanya kadang semakin dia memori kapasitas si SSD-nya ini semakin besar, maka dia juga punya sel cadangannya semakin besar, makanya dia juga punya siklus terabyte written-nya lebih besar. Nah, jadi di sini ini sebenarnya dia juga ada rating write sama read-nya. Kayak misalnya di yang ini itu yang di 2,5 inci ini dia punya sekitar 500-an lah, 500 read, 500 write juga. Ya, kalau misalnya read dan write-nya lebih rendah, biasanya harganya juga lebih murah. Dan kemudian yang bentuk PCI seperti ini dia juga punya speed sekitar 1000 sampai 3000 kalau yang misalnya NVMe atau yang M.2. Nah, tapi ya sayangnya ya kayak bentuk begini kan masih baru ya, jadi otomatis lebih mahal. Dan kemudian karena memang teknologinya masih baru, juga kapasitas yang ditawarkan itu masih kecil. Kayak misalnya M.2 itu kalau nggak salah yang masih paling besar itu 4 tera, dan itu juga masih Gen 3. Nah, jadi sebenarnya lebih untung mana sih untuk misalnya ngegame? Kalau misalnya kalian punya game yang file besar kayak misalnya GTA 5, Red Dead Redemption, jadi sebenarnya penggunaan SSD ini itu sebenarnya mengurangi waktu loading kalian. Soalnya kan kayak buat ngeloading game itu kan kalian harus, si PC itu harus membaca file yang ada di drive. Nah, kalau misalnya punya ini, kemampuan read-nya otomatis jauh lebih cepat dan waktu loadingnya yang lebih cepat juga. Nah, tapi ya kalau performa kan itu beda lagi. Kalau misalnya performa itu lebih ke relatif ke CPU dan VGA atau GPU kasarnya. Nah, gimana? Kalian kira-kira lebih milih SSD atau hard disk? Ya, secara nggak langsung sebenarnya harga SSD juga udah mulai turun ya. Kayak misalnya kapasitas yang ditawarkan juga lebih besar, terus kecepatan read dan write-nya itu juga lebih cepat. Nah, tapi kan ya si hard disk itu balik lagi, dia juga makin lama kapasitasnya makin besar. Apalagi yang kayak sekarang aja udah lebih dari 10 tera. Nah, tapi kalau misalnya kalian cuman kayak buat naro OS atau apa, sekarang itu lebih disaranin pakai SSD. Soalnya ya dengan SSD itu juga waktu booting kalian nyalain komputer itu lebih cepat, jauh lebih cepat. Ya mungkin ya itu balik ke pilihan teman-teman lagi. Itu sebenarnya lebih milih mana sih antara SSD atau hard disk. Nah, sekian dulu dari gua Albert Setiawan. Kalau misalnya gua ada salah kata atau apa, bisa komen di bawah, soalnya kan ini emang namanya ilmu pengetahuan, itu dibagi buat semua orang. Gua Albert Setiawan, thumbs up if you like it, subscribe if you love it. Albert Setiawan, dadah.